Iya, saudara yang terkasih, saya percaya hari ini saudara dalam keadaan baik-baik saja. Dan percayalah semua dalam hidup kita ini baik atau tidaknya akan sangat ditentukan oleh jiwa kita. Ketika jiwa kita baik, maka semuanya akan jadi baik. Seperti yang tertulis dalam 3 Yohanes pasal yang pertama. Ya, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua berkata begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain begini saudara, kalau jiwa kita baik, maka semua yang ada di luar kita itu akan menjadi baik. Nah, hari ini perlu kita menyadari dan memperhatikan bahwa sebagai manusia kita harus memiliki jiwa yang sehat. Nah, di dalam jiwa itu terdapat apa? Terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ini yang sangat menentukan saudara hidup kita ini mau dibawa kemana. Kita berbahagia atau kita tidak berbahagia itu sangat tergantung oleh jiwa kita. Nah, ketika firman ini berkata, maka aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, keadaanmu baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, kita yang memegang kendali atas jiwa kita. Maka itu ada orang yang berkata begini, bahagia itu bukan keadaan tetapi keputusan. Nah, saya hari ini akan memberi beberapa tips untuk menjaga jiwa tetap sehat. Saksikan tips yang berikut ini. Iya, bagaimana tips untuk menjaga jiwa kita tetap sehat? Yang pertama adalah belajar untuk menghargai diri Anda sendiri. Kita harus percaya bahwa kita diciptakan Tuhan luar biasa. Kita adalah ciptaan yang berharga. Dan jangan pernah menganggap dirimu tidak berharga. Apalagi Anda membuat blok mental dalam pikiran Anda yang berkata bahwa saya tidak berharga, saya hancur, saya gini. Maka Anda akan semakin terpuruk. Yang pertama agar jiwa kita bisa sehat adalah belajar menghargai diri sendiri. Yang kedua, belajar membangun hubungan ya dengan orang lain. Ketika kita membangun sebuah hubungan dengan orang lain, itu pasti akan terjadi banyak gesekan atau tantangan. Dan tidak semua hubungan yang kita bangun itu berjalan dengan mulus. Akan ada saatnya Tuhan mengizinkan kita akan terjadi beberapa gesekan dengan beberapa orang. Tapi disitulah kesempatan untuk kita melatih jiwa kita. Hal yang seperti itu biasa terjadi asal kita bisa mengelola jiwa kita dan percaya bahwa belajar untuk melihat positif dari setiap keadaan yang terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga jiwa kita. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara, kalau bangun pagi hari itu jangan langsung buka HP dan membaca berita-berita yang menegangkan. Ya, kenapa? Karena pagi hari itu jiwa kita itu masih dalam keadaan kosong yang harus diisi oleh sesuatu. Makanya Mazmur Daud berkata, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagi Tuhan. Beberapa ahli psikologi berkata bahwa pada waktu pagi, bangun pagi hari itu minimal 1 jam, jangan diisi jiwa kita dengan hal-hal yang negatif, tapi isilah dengan firman Tuhan, dengan berdoa dan mengucap syukur. Yang berikutnya adalah pada waktu malam juga mau tidur, kita harus beristirahat dari segala kepenatan. Kita harus menjaga jiwa kita. Usahakan jangan berpikir atau membaca sesuatu yang menegangkan di malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu waktu kita tidur, kita mengistirahatkan jiwa kita. Dan karena itu juga Daud berkata, pada waktu malam aku membaringkan diri, dan Tuhan engkau melihat apakah ada dosa dalam hidupku, aku mau beresin itu pada waktu malam. Yang selanjutnya, menjaga jiwa tetap sehat adalah berikutnya adalah tips untuk jiwa kita tetap sehat adalah belajar berbagi dengan orang lain atau bercerita. Saudara, engkau harus memiliki seorang sahabat yang bisa dipercaya untuk mencurahkan isi hati saudara. Carilah orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya, ya, menjadi orang yang siap untuk menjadi tempat curhatan segala persoalan saudara. Yang berikutnya adalah kita menjaga makanan yang sehat, ya. Jadi saudara, setiap hari ada banyak makanan yang ditawarkan di depan kita, tapi pilihlah makanan yang sehat yang bisa juga menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita. Yang terakhir adalah yang paling utama dan yang paling penting, bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, ya. Daud berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, apapun persoalan kita, maka jiwa kita akan tetap kuat. Dan perkatakanlah kepada jiwamu, kepada dirimu sendiri untuk tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, maka semua yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Oke, tetaplah bersemangat dan tetap stay on my channel Debbie Basir TV. Jangan lupa saudara ya untuk tetap like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Tuhan memberkati.